Sheikh Nawab Haidar Nafki, seorang pemikir ekonomi Islam terpandang era kontemporer, lahir pada 11 Juli 1935 di India dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai pendidikan dan pemikiran intelektual. Setelah pembagian India, keluarganya berimigrasi ke Pakistan, sebuah negara baru yang terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sejak muda, beliau menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada bidang sosial dan juga ekonomi. Minat besar beliau mengantarkannya untuk mengajar pendidikan tinggi di bidang ekonomi di Universitas Yale, Universitas Princeton, Universitas Harvard, Amerika Serikat. Pengalaman belajar di Amerika memberinya wawasan mendalam tentang teori ekonomi modern. Beliau mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset ternama di Norwegia, Turki, dan juga Jerman. Beliau ditunjuk di berbagai panitia formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan maupun di luar negeri. Beliau juga ditunjuk sebagai Kepala Divisi Economics Affairs Division of Pakistan. Pada tingkat internasional, beliau adalah konsultan untuk OECD dan Economic and Social Commission on Asia and Pacific atau ESCAP. Menjabat sebagai Directorship of the Pakistan Institute of Development Economics pada tahun 1979 dan Kepala Seksi Ekonomi pada Islamization Committee di tahun 1980. Salah satu karya beliau yang original dan amat memprovokasi pikiran yakni Ethics and Economics and Islamic Synthesis telah terbukti sebagai suatu perpisahan dari literatur ekonomi Islam yang telah ada. Sheikh Nawab Haidar Nafki mengeksplorasi hubungan antara etika dan ekonomi dalam perspektif Islam. Beliau mengusulkan pendekatan sintesis di mana ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan kesejahteraan material tetapi juga memasukkan prinsip-prinsip etika Islam. Buku ini menekankan kepentingan nilai-nilai moral seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam mendukung sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan juga berkeadilan. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam menurut Sheikh Nawab Haidar Nafki. Ada tiga besar yang mendominasi pemikiran beliau dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adl wal ihsan. Yang kedua, melalui prinsip al-adl wal ihsan, ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Dan yang ketiga, diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiyah atau tauhid. Adapun yang jadi ciri-ciri etika muslim yang mencakup persatuan atau tauhid, kebebasan, tanggung jawab, dan juga keseimbangan. Selanjutnya ada Umar Chapra, seorang ekonom, cendekiawan, dan penulis yang diakui karena kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam. Karyanya berfokus pada pengembangan kerangka ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan memberikan alternatif bagi sistem keuangan konvensional. Beliau lahir di India 1933 dan menjadi kewarganegaraan Arab setelahnya. Pengalaman profesionalnya dihimpun dari berbagai aktivitasnya di berbagai negara, seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Berbagai jabatan penting telah diampunya pada Organisasi Islam Research and Training Institute, Saudi Arabian Monetary Agency, dan juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh berikut ini. Berikut adalah beberapa dari karya Umar Chapra. Dari karyanya, pemikiran ekonomi Umar Chapra berlandaskan pada tiga konsep dasar yang mencakup tauhid, khalifah, dan keadilan. Umar Chapra membagi konsep khilafah menjadi 4 pokok utama, yaitu persaudaraan universal, sumber daya sebagai amanat, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Chapra memberi perhatian pada Islamic Social Finance, yaitu zakat. Zakat sebagai sumber dana dapat disalurkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain zakat, sarana lain yang disarankan oleh Chapra adalah pemungutan pajak. Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pemungutan pajak. Pertama, ditujukan untuk perwujudan maqasid syariah. 2. Besarannya tidak memendahului orang yang dipungut pajak. 3. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya. Selanjutnya ialah Muhammad Najatullah Sidqi. Muhammad Najatullah Sidqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Perjalanan akademiknya dimulai di Sanvi Darsak, Jamaat al-Islam Ihidiyah, Ranpur, dan jenjang universitasnya di Aligarh Muslim University.
Muhammad Najatullah Sidqi adalah seorang ekonom muslim asal India yang dikenal luas sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam ekonomi Islam. Ia memainkan peran penting dalam mengemban konsep-konsep keuangan Islam, khususnya mengenai perbankan bebas bunga atau non-riba dan distribusi ekonomi yang adil dalam masyarakat Islam. Sidqi dikenal luas atas gagasannya tentang ekonomi berbasis syariah, khususnya dalam bidang perbankan tanpa bunga dan distribusi ekonomi yang adil. Selanjutnya, karir Muhammad Najatullah Sidqi. Sidqi adalah penulis produktif dalam bahasa Inggris dan Urdu. Beberapa karyanya yang terkenal diantaranya Perbankan Tanpa Bunga, Some Aspect of the Islamic Economic, dan The Economic Enterprise in Islam. Selain sebagai penulis, Sidqi bekerja sebagai editor dan penasihat di sejumlah jurnal akademis. Sidqi bertugas di sejumlah komite dan berpartisipasi dalam banyak konferensi di berbagai belahan dunia. Sidqi membimbing sejumlah tesis PhD di universitas-universitas di India, Arab Saudi, dan Nigeria. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam menurut Sidqi. Nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tapi juga nilai-nilai tauhid. Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah persatuan, kebebasan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Pemikiran ekonomi Islam Najatullah Sidqi berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan bebas dari eksploitasi. Pertama, larangan riba. Sidqi menekankan bahwa riba atau bunga tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga merusak keadilan ekonomi. Ia mengusulkan sistem berbasis bagi hasil sebagai penggantinya, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pemilik modal dan pekerja. Yang kedua, keadilan sosial. Baginya, ekonomi Islam harus mendorong distribusi kekayaan yang merata. Sidqi mendukung instrumen seperti zakat dan wakaf sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, prinsip kerjasama dan keseimbangan. Ia percaya pada prinsip kerjasama dan menolak persaingan yang ekstrim. Sidqi berpendapat bahwa pasar Islam seharusnya mendorong keseimbangan antara keuntungan pribadi dan manfaat sosial. Selanjutnya, yang keempat, ekonomi berbasis etika. Sidqi menekankan bahwa ekonomi Islam harus berlandaskan nilai-nilai moral, termasuk kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, yang berbeda dari sistem kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah pembangunan berkelanjutan. Ia mendukung pengembangan ekonomi yang melibatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan, dan mengkritik eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Pemikiran Sidqi menjadi dasar bagi banyak konsep dalam ekonomi Islam modern, terutama di sektor keuangan syariah, perbankan Islam, dan ekonomi berbasis keadilan sosial.